Selamat siang adik-adik. Kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Cici undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian saat siang hari. Saat siang hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Kita ulang pujian ini satu kali lagi saat siang hari kedatangan. Saat siang hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memberkati kami hingga hari ini. Terima kasih atas kesehatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Cici sapa sekali lagi. Selamat siang adik-adik. Iya, ada yang tahu sekarang? Cici mau ajak kita gerakin tubuh kita. Kita mau angkat pujian di kepak-kepakan sayapnya. Kepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Digeleng-geleng kepalanya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, goyang kiri, goyang kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Iya. Nah, adik-adik, sekarang Cici mau tanya, kita lagi merayakan apa sih? Iya, kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ya. Nah, ketika Tuhan Yesus naik, murid-murid Yesus tidak hanya berdiam diri saja, tapi mereka berjanji untuk menjadi murid Tuhan yang setia
dan bersaksi menyebarkan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Tuhan Yesus aku berjanji. Tuhan Yesus aku berjanji, jadi muridmu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia kata lagi. Tuhan Yesus aku berjanji, jadi muridmu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Iya. Nah, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan menjanjikan satu penolong bagi murid-murid dan bagi kita. Apa itu? Iya betul, itu adalah Roh Kudus. Kita mau angkat pujian, api Roh Suci bakar hatiku. Api Roh Suci bakar hatiku, dengan kasih yang murni dari Kalvari, Roh Pentakosta yang bagi namaku. Api Roh Suci bakar, satu kali lagi. Api Roh Suci bakar hatiku, dengan kasih yang murni dari Kalvari, Roh Pentakosta yang bagi namaku. Api Roh Suci bakar hatiku. Iya adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Untuk adik-adik yang ingin memberikan persembahan, boleh uangnya disimpan di amplop, habis itu nanti pas ke gereja boleh dibawa. Nah, untuk adik-adik juga yang mau persembahannya mau langsung dikasih ke gereja, bisa minta tolong sama papa atau mamanya, minta tolong transfer ke rekening gereja. Nah, ini rekeningnya ya adik-adik ya. Kita mau sambil persembahan, kita mau angkat satu pujian lagi, api Roh Suci bakar hatiku. Api Roh Suci bakar hatiku, dengan kasih yang murni dari Kalvari, Roh Pentakosta yang bagi namaku. Api Roh Suci bakar hatiku. Iya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita dan pikiran kita. Kita mau angkat pujian, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk
kami telah menaikkan puji-pujian. Kiranya puji-pujian kami boleh berkenan di hati Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya berkati kami sehingga kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang adik-adik. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Hari ini bukan hari Minggu, ya, hari ini hari Kamis, ya. Kita adik-adik libur, Cici Kokosbo juga libur. Ya, meskipun kita di rumah masing-masing, kita tidak ketemu, tapi kita bersyukur hari ini kita diberikan kesempatan merayakan, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kami pada hari ini untuk kembali memperingati karya Kristus yang besar di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk Tuhan Yesus yang boleh mati bagi kami. Kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang bangkit bagi kami. Dan kami bersyukur Engkau membuktikan kebangkitan itu kepada setiap kami. Engkau menampakkan diri kepada murid-murid. Dan terlebih lagi kami bersyukur Tuhan boleh naik ke atas surga, menjadi imam besar bagi setiap kami. Biar pada hari ini kami ingin belajar kembali, Tuhan yang memberikan kami pengertian, dan kami boleh menjadi murid Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita mau mengingat lagi, setelah Yesus bangkit, dia tidak langsung naik. Ya, kita tahu setelah itu Yesus bangkit dari kubur, ya, dia tidak langsung naik ke surga, tapi Yesus menampakkan diri selama 40 hari. Wah, ya. Yesus menampakkan diri kepada siapa aja, ingat? Kepada ada Maria, ya, Maria Magdalena dan Maria yang lain. Kemudian Yesus juga menampakkan diri kepada murid-murid. Wah, ya, ada murid-murid. Yesus juga menampakkan diri, ini murid-murid, ada yang 11 murid, kemudian ada 2 murid waktu mereka berjalan ke Emmaus. Ingat ya, ini kalian sudah dengar di minggu-minggu lalu, ya. Kemudian waktu kepada murid-murid, Thomas gak ikut, ya. Kemudian Yesus menampakkan diri sekali lagi, Thomas ada di sana. Jadi Tuhan Yesus tidak langsung naik ke surga, tapi dia membuktikan, ya, menjadi pegangan kita bahwa Yesus benar-benar bangkit, ya. Mereka ini adalah saksi mata, ya. Nanti di hari Pentakosta kita melihat murid-murid akan bilang, kami saksinya. Waktu orang bilang, ya, para ahli Taurat semua bilang ke penjaga kubur Yesus disogok, kasih duit. Kamu diem, jangan bilang mayatnya dicuri sama murid-muridnya, jangan kasih tahu ada malaikat, ada gempa, kemudian kuburnya terbuka, diem, jangan kasih tahu, ya. Jadi waktu itu imam-imam membuat saksi palsu, yaitu para penjaga disuruh bersaksi yang palsu, tetapi murid-murid menjadi saksi yang sejati, ya. Kemudian setelah 40 hari Yesus menampakkan diri, kemudian barulah dia naik ke surga. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas. Kitab Lukas pasal yang ke-24. Ayo semuanya dibuka Alkitabnya. Lukas, Injil Lukas pasal yang ke-24. Kita melihat dari ayat 46 sampai dengan ayat 49. Kok baca ya. Lukas, tulis ya. Lukas pasal ke-24 ayat 46 sampai 49. Mari kita baca. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini.
Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang telah dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Ya, sekali lagi kita mengingat bahwa murid-murid adalah saksi. Ya, tadi Tuhan Yesus sudah ngomong ya, mereka akan menjadi saksi dan dikatakan mereka harus tinggal di kota ini, yaitu kota Yerusalem. Ya, Yesus bilang, yuk semua jangan pergi dari kota Yerusalem. Tetapi kita ingat waktu Yesus bangkit, ya, malaikat kemudian berbicara kepada Maria. Hei Maria, kasih tahu kepada murid-murid yang lain bahwa Yesus mendahului murid-murid yang lain pergi ke satu kota tempat Yesus melayani biasa, namanya Galilea. Daerah Galilea itu Israel yang atas, ya, Yerusalem itu Israel yang di bawah, yang di selatan. Ya, Yesus memerintahkan murid-murid untuk pergi ke Galilea, ya, karena Yesus sudah mendahului mereka untuk pergi ke sana. Ya. Kemudian maka murid-murid pergi ke Galilea. Yesus bilang cari ke bukit yang biasa, ya, ke bukit yang biasa. Mereka kumpul di daerah Galilea. Maka murid-murid semua akhirnya pergi cepat-cepat ke Galilea, ya. Karena apa? Karena Yesus sudah perintahkan kita akan bertemu nanti di Galilea. Ya. Mari sekarang Koko mengajak kita membuka kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Ya, ini adalah cerita mengenai kenaikan Yesus. Dan satu lagi nanti kita buka di Matius pasal ke-28. Ya, Kisah Para Rasul dulu ayat 6 sampai 10. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 10 judulnya Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Ya, keluar lagi. Dari tadi kita baca ya, semuanya Alkitab selalu bilang ini, berarti ini penting. Saksi, ya, mereka akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, ya, waktu Yesus naik, tiba-tiba di sekitar murid-murid yang ada di situ di atas bukit Galilea itu, ya, kemudian ada dua orang berpakaian putih, ini malaikat, berbicara kepada murid, hei orang Galilea, ngapain kamu terus lihat ke atas, ngapain kamu lihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang lagi dengan cara yang sama, ya. Kemudian mari kita buka sekali lagi di Matius pasal ke-28, ya. Ini ayat yang penting. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dengerin Koko aja ya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ya, jadi dari Yerusalem mereka pergi ke Galilea. Ini enggak dekat loh ya. Satu di bawah, satu di atas. Ya, kalau mereka jalan lurus kurang lebih 3 hari. Ya, kalau jalannya muter kurang lebih butuh 5 hari karena mereka tidak mau lewat daerah Samaria. Kemudian ayat 17. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Waktu orang-orang lihat, oh Yesus beneran ada di bukit loh, sesuai yang dia ngomong. Semua orang menyembahnya, tetapi masih ada yang ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik kuasa di surga maupun di bumi. Karena itu, perhatikan perintah Yesus, pergi, jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berarti mereka disuruh lagi menjadi saksi kepada segala bangsa. Ya, baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajar kepada mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, kita udah lihat
dari Kisah Para Rasul, dari Matius, Lukas ya. Injil Lukas mencatat murid-murid setelah melihat Yesus naik ke atas surga ya, tiba-tiba Yesus terbang naik ke atas surga sampai lewatin awan-awan di atas. Murid-murid kaget sekali. Wah, ini beneran Tuhan. Dia bener Yesus yang bangkit. Sekarang dia naik ke atas surga ya. Dan Lukas mencatat murid-murid pulang dengan senangnya luar biasa ya. Mereka memuji Allah di bait Allah, mereka bersuka cita. Tetapi ya, setelah Yesus naik, bukannya mereka cuma kerjanya nyanyi-nyanyi, ayo bersuka cita ya, kita nyanyi-nyanyi ya. Seperti kalian kalau ke gereja hari Minggu datang bukan cuma tuh ayo nyanyi-nyanyi bersuka cita. No. Alkitab tidak berhenti sampai mereka bersuka cita atau memuji. Tetapi Yesus memberikan perintah harus menjadi saksi waktu Roh Kudus turun. Ini makanya mereka disuruh tidak boleh meninggalkan Yerusalem, karena nanti Roh Kudus akan turun di Yerusalem. Kemudian satu Injil lagi, Injil Markus mencatat ya, kita udah melihat 4 Injil sama satu kitab Kisah Para Rasul. Injil Markus mencatat waktu Yesus naik ke atas surga, Yesus dikatakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apa sih maksudnya di sebelah kanan Allah Bapa? Jadi ada tahta Allah Bapa, kemudian Yesus ada di sebelah kanannya ya. Ini adalah satu gambaran. Sebelumnya kalau kita baca Alkitab sering ditulis Yesus ada di pangkuan Bapa. Ya, Injil Yohanes mencatat Yesus ada di pangkuan Bapa, tetapi setelah dia naik ke surga dikatakan Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Ini menggambarkan apa ya? Zaman dulu kalau jenderal disuruh raja pergi perang, ya, pergi perang, ya, kemudian menang, setelah menang pulang, ya, pulang dengan gagah perkasa, ya, jenderal mewakili raja sudah menang melawan daerah sana, kemudian jenderal akan pulang. Kemudian disambut oleh seluruh rakyat bersuka cita. Raja yang tadinya duduk dari tahtanya akan berdiri. Kemudian jenderal itu ada di sebelah kanan. Ya, dia angkat tangannya, jenderal. Artinya apa? Jenderal ini pemenang. Yesus yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa, karena dia adalah naik sebagai pemenang. Dia naik sebagai raja. Menang atas apa? Menang atas maut. Menang atas apa? Menang atas dosa ya. Waktu Yesus disalib, dia sudah mengalahkan kerajaan maut. Dia sudah mengalahkan dosa ya. Dan Yesus naik sebagai pemenang. Maka dia naik sebagai raja, duduk di sebelah kanan Allah. Dan Yesus berkata apa? Kamu pergi jadi saksi. Tenang, jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena segala kuasa baik di surga maupun di bumi ada pada Yesus ya. Jadi sekali lagi kita melihat Yesus naik ke atas surga sebagai pemenang, sebagai seorang raja yang menang. Bukan dia tiba-tiba naik ya kemudian gak ada kerjaan duduk-duduk. Tidak ya, Allah kita terus bekerja sampai hari ini. Meskipun Yesus naik ke surga, nanti kita akan melihat apa yang Yesus kerjakan ya. Setelah dia naik ke surga, enggak duduk-duduk nyantai aja ya. Karena nanti kamu lihat waktu Paulus bertobat, Yesus datang ya. Waktu Ananias harus samperin Paulus, Yesus datang ya. Yesus tidak naik ke surga terus diem-diem aja ya. Dia banyak sekali pekerjaannya masih harus Yesus kerjakan. Tetapi waktu dia naik ke atas surga, dia menjadi seorang pemenang, menjadi raja. Dia mengutus murid-murid menjadi saksi melanjutkan. Setelah Yesus melayani daerah Israel ya, murid-murid disuruh terus dari Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi ya, daerah Romawi, daerah Spanyol. Nanti mereka akan menginjili sampai sana ya. Dan jangan takut waktu kamu menjadi saksi. Karena apa? Karena dikatakan Yesus yang adalah raja, yang memegang segala kuasa di surga dan di bumi, menyertai para saksi ya. Dia tidak tinggalin, oh saya sudah naik ke surga, enak sini ada malaikat dingin ya, ayo murid-murid kerja, ayo pergi beritakan Injil. Tidak ya, Yesus mengatakan dia tidak meninggalkan para murid-muridnya. Dia akan memberikan kepada murid-murid Roh Kudus yang akan menguatkan mereka, dan Yesus yang akan menyertai mereka sampai kepada akhir zaman. Kamu bayangin,
Kalau Yesus memberikan kuasa yang dari surga dan dari bumi kepada murid untuk bekerja, kira-kira pekerjaannya bakal gampang atau sulit? Mau kerja jadi saksi, Yesus harus sampai pakai kuasa yang ada di surga dan di bumi. Yesus harus mengutus Roh Kudus. Berarti ini pekerjaan gampang atau pekerjaan sulit? Sulit ya, kita tahu menjadi saksi tidak mudah ya, menjadi pemberita Injil tidak mudah. Murid-murid akan menghadapi banyak sekali permasalahan ya. Paulus akan menghadapi banyak sekali permasalahan, melawan kaisar, melawan ahli Taurat, melawan orang-orang yang tidak suka dengan Injil, yang mereka akan berperang di situ. Ya, jadi ingat, setelah Yesus naik, kita sebagai murid-murid pun dipanggil menjadi saksi. Jangan selalu ingatnya Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi aku ya, kemudian gereja ajarinya yang Yesus naik ke surga menyediakan rumah segala macam ya. Kalau kamu percaya pada Yesus, pasti kamu ada di dalam kerajaan surga. Tidak usah peduli itu urusan Yesus yang siapin rumah buat kita. Apa yang Dia perintahkan kepada kita, itu yang harus kita dengar baik-baik ya. Yesus memerintahkan kita menjadi saksi. Kamu semua harus menjadi saksi. Kita semua harus menjadi saksi ya. Bahkan Yesus bilang harus sampai ujung bumi. Jangan hanya pikir menjadi saksi di sekitar kita saja. Kamu harus berpikir seperti Yesus berpikir, harus menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Gimana kok caranya? Susah sekali jadi saksi sampai ke ujung bumi. Harus memberitakan Yesus yang mati, harus memberitakan Yesus yang bangkit ya. Mulai dari keluarga ya, mulai dari teman-teman di sekolah, mulai dari teman-teman di sekitar, cerita tentang Yesus yang mati, cerita tentang Yesus yang bangkit. Itu panggilan kita menjadi saksi. Mulai dari sekarang, mulai dari awal kita mengikuti Yesus sampai kita mati, kita semua dipanggil menjadi saksi dan tidak boleh lupa ya. Kita dipanggil menjadi saksi. Jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena Yesus bilang, aku sudah memegang kuasa baik di surga dan di bumi. Siapa yang mengutus kamu pergi? Raja yang menang tadi, yang sudah naik ke atas surga, Dia yang suruh. Maka kita tidak perlu takut. Maka murid-murid tidak takut. Maka Paulus tidak takut. Maka para misionaris tidak takut. Maka para pemberita Injil tidak takut. Semua berani memberitakan Injil. Kokoh percaya pasti di dalam hatinya ada mungkin kegentaran. Waktu menghadapi mau dibunuh, pasti mereka kegentaran. Tetapi Yesus bilang, Aku menyertai kamu, sehingga kamu tidak perlu takut. Ingat ya, pesan kita hari ini apa? Menjadi saksi. Kita diingatkan kembali pada hari ini, di hari peringatan kenaikan Yesus, amanat agung yang Yesus berikan kepada kita, beritakan Injil sampai kesudahan zaman, sampai ke ujung bumi. Kita dipanggil menjadi saksi. Wah, kalau di masa sekarang jadi saksi gimana nih? Lagi corona, lagi di rumah, semuanya dikurung di rumah. Yang punya handphone nih, kalau bisa nonton pasti punya handphone ya, bisa akses internet, bisa kita memberitakan Injil lewat media sosial ya, pakai WhatsApp kamu ya, ajak teman ceritain tentang Tuhan Yesus. Banyak caranya ya, ajak teman, ayo ikut ibadah ya, dengerin firman Tuhan bersama-sama di YouTube GKI Ampera. Wah, bisa ya, banyak sekali caranya kita menjadi saksi. Biarlah kita menjadi saksi mulai waktu kita percaya kepada Yesus. Hari ini kita diingatkan kembali, bahkan sampai kesudahan zaman, sampai kita mati, kita tetap menjadi murid Yesus yang setia, tetap menjadi saksi yang setia ya. Satu ayat lagi sebenarnya kok mau cerita ya, setelah Tuhan Yesus naik ke atas surga ya, surat Ibrani mencatat, Dia yang naik, Dialah yang menopang bumi ya. Yesus yang naik, Dia yang menopang bumi. Bumi kita ada, bisa sampai ada hari ini, itu karena Yesus yang menopang. Kalau Tuhan Yesus tidak menopang, habislah kita ya. Maka ini menjadi kekuatan lagi ya. Yang suruh kamu pergi siapa menjadi saksi? Yesus. Siapa Yesus? Raja yang menang. Siapa Yesus? Yang sudah mati, yang sudah bangkit. Siapa Yesus? Yang menopang bumi. Waduh, ini kuasa sangat besar. Sehingga waktu kita diperintahkan menjadi saksi, harus benar-benar menjadi saksi Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa.
Tuhan, kami sekali lagi bersyukur kalau Tuhan memberikan kesempatan kami hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami diingatkan kembali ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang naik ke surga. Yesus telah naik ke surga, bukan untuk duduk-duduk santai, tapi kami percaya Engkau di surga sebagai imam besar pengantara kami. Engkau naik ke surga sebagai raja yang duduk di atas tahta, menyertai kami. Engkau sebagai raja yang duduk di atas tahta, memegang kekuasaan baik di surga dan di bumi. Engkau Allah yang menyertai kami. Setelah Yesus naik, Engkau tidak meninggalkan kami sendiri. Engkau tidak meninggalkan para murid sendiri. Engkau berjanji akan mengirimkan Roh Kudus kepada murid-murid dan kepada kami. Kami bersyukur kalau pada hari pun kami sudah diberikan Roh Kudus yang daripada Tuhan, menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pendorong bagi kami untuk menjadi saksi Tuhan. Kami diingatkan kembali bahwa panggilan kami sebagai seluruh orang Kristen adalah menjadi saksi Tuhan. Meskipun dari kami kecil, kami dipanggil untuk menjadi saksi. Menjadi saksi, menjadi saksi yang Yesus terus ulang selama dia masih hidup. Kami harus menjadi saksi. Kami tahu sulit ya Tuhan, tapi kami memohon Tuhan yang boleh memberikan kepada kami kekuatan sehingga kami mampu menjadi saksi Tuhan sampai selama-lamanya. Kami percaya Engkau menyertai kami mulai dari sekarang sampai kesudahan zaman. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.